2. Sari Berita. Kemenparekraf luncurkan program Bedil di Labuan Bajo. Atuna Tela, tindu adat warisan leluhur yang tetap dilestarikan. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Rizwan Sumbi. Kita awali berita pertama. Program Baparekraf Digital Innovation Lab diluncurkan pertama kali pada tahun ini sebagai pendampingan dan edukasi untuk bertransformasi digital dalam rangka percepatan proses digitalisasi produk dan jasa subsektor ekonomi kreatif serta bertransformasi digital. Laporan Veranda Garus. Demikian yang disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam kegiatan meluncurkan program Parekraf Digital Innovation Lab atau Bedil di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Kamis 7 April 2022. Dia menjelaskan program Bedil memiliki tujuan konkret mendukung pertumbuhan dan perkembangan industri kreatif digital, memberikan monitoring atau inkubasi tentang transformasi digital kepada pelaku ekonomi kreatif subsektor kria, musik, dan seni pertunjukan di destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo, serta mendukung penguatan ekosistem ekonomi digital di Indonesia melalui engagement dan onboarding pelaku aircraft di dunia digital. Transformasi digital dapat meningkatkan pendapatan 5 kali lebih cepat dibandingkan penggunaan metode konvensional. Baparekraf Digital Indonesia Lab atau Bedil merupakan program pendampingan dalam mendukung transformasi digital di 5 destinasi pariwisata super prioritas yang mencakup pembuatan konten audiovisual untuk kanal media sosial dan pemasaran digital produk-produk kreatif. Melalui program Bedil, para peserta diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dengan cara memasarkan produk melalui kanal digital yang ada, seperti media sosial, e-commerce, atau kanal digital lainnya, dan ikut berkontribusi dalam digitalisasi UMKM di Indonesia. Secara terpisah, Direktur Tata Kelola Digital Deputi Bidang Ekonomi dan Produk Kreatif, Seliane Halia Isa kepada RRI dan TSND pagi Jumat kemarin mengatakan, pendampingan meliputi aspek-aspek pengembangan ide, menguasai infrastruktur pendukung konten, hingga pengetahuan platform monetisasi yang tengah menjanjikan saat ini. Ditambahkannya, para peserta yang ikut dalam peluncuran program Bedil sendiri diikuti oleh 75 orang. Pelaku aircraft berasal dari Labuan Bajo. Selanjutnya, para pelaku aircraft akan terus mendapatkan pantauan dari para mentor untuk evaluasi gerak dan kesungguhannya dalam berkarya serta mendapatkan nilai ekonomi di dunia digital. Seperti sebagaimana yang kita tahu, ada 17 subsektor di bawah ekonomi kreatif yang 17-nya hampir semua hanya beberapa saja yang terkait dengan teknologi seperti aplikasi dan pengembang permainan atau game. Nah, di luar itu kita dorong untuk memasuki dunia digital dengan program transformasi digital. Salah satunya adalah lewat program Bedil ini. Bedil menjadi pendampingan tepat guna sesuai dengan pengalaman terbaik dari para mentor di industri kreatif terkait. Pihaknya berharap agar dengan pendampingan ini ketika para pelaku aircraft masuk dalam dunia digitalisasi dapat memahami program tersebut, salah satunya dengan menghitung nilai ekonomi dalam karyanya. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur Paulus Igo Geroda Esos MAP membuka dengan resmi ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi PNS lingkup pemerintah Kabupaten Flores Timur bertempat di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur Kamis 7 April 2022. Adapun peserta yang mengikuti ujian dinas dan penyesuaian ijazah sebanyak 41 orang. Terdiri dari ujian dinas tingkat 2 berjumlah 7 orang, tingkat 1 berjumlah 19 orang, ujian penyesuaian ijazah sarjana 11 orang, SLTA 2 orang, SLTP 1 orang, dan peserta penitipan ujian dinas tingkat 1 orang. Sekda Kabupaten Flotim, Paulus Igo Geroda Esos MAP dalam arahannya menyampaikan ujian ini merupakan kerjasama antara pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur. Selain itu juga ujian dinas ini untuk meningkatkan kompetensi di bidang masing-masing sehingga kinerja yang dihasilkan semakin bertambah. Kepada para peserta ujian dinas, Sekda Flotim Paulus Igo Geroda mengingatkan agar mengikuti ujian dengan baik, menyelesaikan semua soal dan pertanyaan yang diberikan. Dengan demikian, pada akhirnya dengan kenaikan pangkat nanti kinerja pun semakin bertambah. Sementara itu, Kepala Bidang Analis Kebijakan
Jakan BKPSDM Kabupaten Flores Timur Yosep Dewanto Boleng Esos dalam membacakan laporan panitia menyampaikan tujuan pelaksanaan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyelesaian ijazah bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan setiap PNS yang akan naik pangkat atau golongan yang lebih tinggi dan untuk mengetahui atau mengukur tingkat kemampuan serta kompetensi yang dimiliki oleh setiap PNS yang akan mengajukan kenaikan pangkat penyelesaian ijazah berdasarkan ijazah yang dimiliki. Berita selanjutnya bagi masyarakat Nagekio, khususnya warga kampung Natalea di Kecamatan Buawai, itu merupakan tradisi yang telah diwariskan turun-temurun oleh leluhur untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Selengkapnya Firiso melaporkan. Itu tidak kita rencanakan mendadak, tetapi ini adalah warisan nenek moyang dan leluhur. Itu menjadi ritual adat, simbol harga diri para lelaki di Nagekio, khususnya di kampung Natalea. Tinju adat ini bukan soal kalah atau menang, melainkan pertarungan antar laki-laki untuk membuktikan kewibawaan dan harga diri laki-laki. Atau sendiri dalam pelaksanaan masih berpedoman pada tradisi leluhur. Waktu pelaksanaan upacara masih menggunakan perhitungan atau patokan kalender adat setempat dengan bulan purnama. Untuk kampung Natalea, itu biasa digelar pada bulan Juni setiap tahunnya sebagai ungkapan syukur dan dipentaskan di pelataran rumah adat. Tokoh adat kampung Natalea Bapak Gaspar Mange kepada RRI mengatakan, itu merupakan kegiatan kebudayaan yang tidak direncanakan secara mendadak, tapi warisan nenek moyang dan leluhur yang tetap dijaga dan dipelihara hingga saat ini dan akan terus dilanjutkan karena dirinya merasa bahwa apa yang leluhur simpan dan yang leluhur telah wariskan harus diketahui oleh anak cucu nanti. Itu tidak kita rencanakan mendadak, tetapi ini adalah warisan nenek moyang dan leluhur. Memang secara keseluruhan tidak bisa kita ikuti secara asli, tetapi untuk memelihara dengan yang ada, karena leluhur semua sudah tidak ada, kami tetap melanjutkan. Karena kami merasa sebagian apa yang mereka simpan, apa yang mereka lepas, baik dalam ritual yang bisa kami buat, maupun dengan lambang-lambang budaya yang mereka tinggalkan. Maka dari dasar itulah, kami tidak mau untuk ini kita tinggalkan atau kita lepaskan. Karena pada prinsipnya adalah ketika ini kami tidak buat, tidak lakukan, bagaimana dengan generasi dan anak cucu yang akan datang. Ketika kita omong tentang adat dan budaya, saya pikir sangat sulit juga buat generasi yang akan datang. Sementara tokoh masyarakat lainnya Bapak Yohanes Don Bosco Pitawea kepada RRI mengatakan kegiatan tinju adat yang terjadi di Natalea merupakan rangkaian kegiatan adat yang rutin dilaksanakan oleh masyarakat adat Natalea, yang mana kegiatan ini dilakukan untuk lebih meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan antara masyarakat adat Natalea dan untuk mencari tahu arah hidup masyarakat adat ke depannya. Kegiatan tinju adat di Natalea ini merupakan rangkaian kegiatan adat yang rutin dilakukan oleh warga masyarakat adat Natalea, yang mana kegiatan ini untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan antara masyarakat adat Natalea dan untuk mencari tahu bagaimana arah kehidupan mereka ke depan. Sehingga saat itu hal-hal di saat yang mereka lakukan bisa menentukan arah. Apa di tahun berikutnya punya panen yang baik atau tidak, itu sangat tergantung, menurut keyakinan sangat tergantung ketentuan adat yang mereka lakukan saat ini. Atu bagi orang Nagekio bukan sekedar olahraga. Lebih dari itu, atu merupakan atraksi seni budaya daerah, warisan turun-temurun yang dipentaskan sebagai ungkapan puji syukur dan persembahan kepada bumi tempat berpijak yang telah memberi sumber kehidupan bagi seluruh masyarakat Nagekio. RRI ND Firiso melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Kehadiran lembaga perguruan tinggi saat ini sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat karena melalui perguruan tinggi, negara mengharapkan ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan mengantisipasi kemajuan ilmu pengetahuan. Laporan Rosa Dalima. Hal ini disampaikan Bupati Ende dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh PLH Asisten 1 Setda Ende Dahlan SIP pada acara penyerahan surat keputusan izin pendirian Institut Teknologi Perikanan Nusantara ITPN Kamis kemarin. Dikatakan Bupati Ende, pemerintah menyambut baik kehadiran ITPN Ende dan berharap lembaga tersebut dapat menjadi pelopor sekaligus penggerak pembangunan, khususnya di sektor kelautan dan perikanan.
Menyikapi arus globalisasi saat ini, lanjut Bupati ND, kedepannya perguruan tinggi dituntut harus melakukan berbagai inovasi dengan menerapkan Tridharma perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang handal dan berkualitas, serta memiliki karakter yang kuat dan berkompetensi di bidangnya. Ini merupakan bentuk investasi sumber daya manusia yang maha penting, di mana nantinya diharapkan dapat menjadi pelopor dan penggerak pembangunan khususnya di sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten ND. Kedepannya, perguruan tinggi dituntut harus mampu melakukan inovasi dan menerapkan Tridharma perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang handal dan berkualitas serta memiliki karakter yang mempunyai kompetensi di bidangnya masing-masing. Kepala LL Dikti Wilayah 15 NTT, Profesor Dr. Mangadas Lumban Gaul, mengatakan isu ITPN sangat penting untuk pengembangan potensi perikanan di wilayah NTT. Oleh karena itu, dirinya mengharapkan dukungan dari seluruh masyarakat Kabupaten ND untuk pengembangan sumber daya kelautan. Mangadas juga menegaskan kepada seluruh masyarakat untuk tidak ragu belajar di ITPN ND karena sudah mengantongi izin dari LL Dikti NTT. Kepada masyarakat, jangan ragu untuk segera mengikuti kuliah di kampus kita ini. Karena ini sudah resmi. Jarang, Pak. Oleh sebab itu, kepada masyarakat di sekitar di sini untuk tidak ragu untuk segera akan melakukan penerimaan mahasiswa baru ya. Dan sesuai namanya Bapak Rektor, ini Nusantara. Artinya Bapak tidak hanya menerima mahasiswa dari ND, itu bukan Nusantara namanya. Lebih lanjut, Mangadas kemukakan jika bersama ketua yayasan, dirinya mengurus proses perizinan pendirian ITPN mulai dari awal hingga selesai. Secara pribadi dia mengaku sangat mendukung kehadiran ITPN tersebut karena akan mendukung pemerintah dalam mengoptimalisasi pemanfaatan hasil laut. Penyerahan surat keputusan izin pendirian Institut Teknologi Perikanan Nusantara disambut gembira seluruh jajaran Yayasan Edelweiss Nusantara dan dihadiri Dandim 1602 ND, Wakapolres ND dan tamu undangan lainnya. RRI ND, Rosada 5 melaporkan. Berita terakhir, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten ND akan terus menata dan menertibkan para penjual ikan liar di Pasar Bongawani ND. Laporan Suimam. Penertiban ini dilakukan agar penjual ikan tersebut bisa menempati lapak-lapak yang sudah disiapkan sehingga pasar tertata dengan rapi. Demikian Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kabupaten ND, Muhammad Sarir SE kepada RRI, Jumat 8 April 2022 di ND. Dia menjelaskan soal Pasar Bongawani ND yang belum tertib hingga saat ini, memang masih ada beberapa oknum penjual ikan liar dan pedagang lainnya yang tidak berjualan pada tempatnya. Padahal tempat atau lapak-lapak untuk mereka sudah disiapkan di dalam pasar. Dikatakannya saat ini pihaknya bersama Pol PP telah melakukan penataan dan penertiban di dalam pasar sehingga para penjual atau pedagang ilegal bisa menempati lapak-lapak yang sudah disiapkan. Kami sudah lagi melakukan penataan kembali supaya mereka bisa menempati lapak-lapak yang ada. Nah, itu pun sudah koordinasikan dengan ada yang menertibkan. Nah, menertibkan dengan Pol PP yang akan menertibkan. Selama ini sudah berlaku 3 hari kami melakukan koordinasi untuk melakukan penataan dan penertiban terkait tidak hanya sebatas di lapak ikan yang jual-jual di luar saja, juga dengan pedagang-pedagang yang jual sayur, kelontong yang jual di emper-emper. Semua kami tata dan kami tertibkan. Ia melanjutkan, jika sudah ditertibkan dan masih ada penjual ikan liar yang berjualan tidak pada tempatnya, maka mereka-mereka itu akan dikenakan tindakan atau sanksi yang tegas. Ya, ini kan sesuai dengan aturan yang ada akan dilakukan karena ada institusi yang melakukan penindasan dan penegasannya ada di Pol PP nanti. Dia menambahkan persoalan di dalam Pasar Bongawani ND bagi pedagang atau penjual ikan yang berjualan tidak pada tempatnya atau di pinggir jalan, jika dibiarkan akan terus bertambah jumlahnya. Maka itu pihaknya akan terus memantau perkembangan penataan pasar setelah semua pedagang diarahkan untuk berjualan ke dalam pasar sesuai blok atau lapak yang sudah disediakan. Sekian warta berita produksi RRI ND pagi ini. Saya Rizwan Sumbi, selamat pagi.
kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND.